Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukrillahi haqqa syukri wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Catur ya, yang bersama kami mewakili dari PDM. Mohon maaf Pak Ridwan sebetulnya ingin hadir hanya karena punya tugas lain, sehingga kemarin hari Jumat berdasarkan rapat PDM saya ditugasi untuk menghadiri acara di sini bersama dengan Pak Catur gitu. Yang saya hormati Pak Kharidin selaku komandannya PCM Karangpilang dan beserta jajarannya, dan termasuk juga ibu-ibu dari PDA, ya mungkin PCA atau PRA, dan ada dari majelis tablik ya daerah, ada dari yang saya hormati dari lembaga LPJR PM, dan semua dari pimpinan ranting di wilayah cabang Karangpilang, dan mungkin takmir masjid Gunung Sari Indah, dan bapak ibu-ibu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, satu kebahagiaan yang luar biasa pada malam hari ini telah dibentuklah ranting baru, pecahan dari ranting Badurus, dan kalau tidak salah ini yang pertama untuk satu kelurahan dua ranting. Ya, saya kira gitu Pak Catur ya. Mana? Ada lagi? Oh, dua ya, dua. Luar biasa. Jadi berdirinya ranting itu adalah berdasarkan potensi, bukan karena konflik. Kalau berdirinya ranting karena konflik itu rusak. Tapi kalau berdirinya ranting baru itu karena potensi, itu baru fastabiqul khairat. Ya, itu ya kan. Oleh karena itu, nanti kalau sudah ada ranting ini dan potensinya luar biasa untuk ranting Gunung Sari Indah ini, jadi ada Prof Lutfi ya, itu ya Prof ya, sudah lama ya, walaupun beliaunya banyak kecimpung di wilayah, tapi ya begitulah Muhammadiyah itu. Masalah hierarki itu tidak menjadi ukuran, tapi yang penting itu kan amal perbuatan kan gitu ya. Jadi seperti Pak Din lengser dari PP juga jadi ketua ranting, ya sudah hal yang biasa itu ya. Jadi saya pikir kedudukan bukan satu hal yang penting. Para Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan di sini adalah bahwa pimpinan ranting itu adalah merupakan satu struktur kepemimpinan Muhammadiyah yang sangat penting. Sangat penting karena berhadapan langsung dengan anggota. Yang lain-lain cabang tidak berhadapan langsung dengan anggota, apalagi daerah, apalagi wilayah. Tapi kalau ranting itu langsung berhadapan dengan anggota. Jadi itu pada posisi ranting yang sangat-sangat sentral sekali. Tugasnya ranting apa? Tugasnya ranting itu adalah memimpin dan membina anggota. Kalau tugasnya cabang memimpin dan membina ranting, membina PRM-nya. Tapi kalau PRM memimpin dan membina anggota langsung. Makanya saya katakan sangat sentral sekali. Oleh karena itu semua amal usaha sebetulnya harus berbasis ranting. Harus berbasis ranting. Kalau tidak berbasis ranting, maka suatu saat amal usaha itu akan sirna. Mungkin nama Muhammadiyah akan jadi tidak ada. Sekarang ini persoalan di Muhammadiyah itu banyak amal usaha, semakin besar amal usaha tapi anggota semakin menurun. Buktinya apa? Sekarang anggota mahasiswa, siswa itu kebanyakan bukan berlatar belakang dari warga Muhammadiyah. Mahasiswa bukan berlatar belakang dari Muhammadiyah, bahkan guru, karyawan, dosen itu tidak berlatar belakang Muhammadiyah. Kalau sudah begitu nanti ke depan bagaimana? Oleh karena itu kenapa? Karena cari orang Muhammadiyah susah. Banyak amal usaha tapi orang Muhammadiyah.
Bukan berarti Muhammadiyah untuk Muhammadiyah, ya untuk bangsa. Tetapi kalau kemudian amal usaha Muhammadiyah tidak dipegang oleh orang yang berbasis Muhammadiyah, apa yang terjadi? Silakan punya sekolah banyak orang dari berbagai latar belakang, silakan masuk ke sekolah Muhammadiyah. Tetapi pengelola amal usaha Muhammadiyah harus orang Muhammadiyah. Masjid ini milik Muhammadiyah, maka masjid ini harus dikelola oleh orang-orang Muhammadiyah. Jangan coba-coba masjid dikelola oleh orang yang di luar Muhammadiyah masuk mengintervensi Muhammadiyah. Sekarang sudah banyak terjadi di mana-mana masjid itu banyak orang luar di luar Muhammadiyah mengintervensi masjid. Kenapa? Satu masalah yang menjadi kendala adalah orang Muhammadiyah tidak senang, kurang senang keramut masjid, sehingga orang lain yang keramut. Lama-lama jamaah, akhirnya nanti masuk mengintervensi, ingin jadi takmir dan seterusnya, akhirnya menguasai. Maka saya pesan kepada ranting, ya, jaga betul masjid ini. Jangan sampai ada orang luar Muhammadiyah mengintervensi masuk di dalam masjid ini dalam pengertian mengatur. Ibaratnya seperti kita punya rumah. Rumah yang ngatur rumah adalah pemilik rumah. Bukan berarti orang lain tidak boleh bertamu. Silahkan bertamu. Tetapi tidak berarti kemudian tamu akan mengatur rumah tangga kita. Orang luar silahkan masuk di sini, jamaah di sini, sholat di sini, ikut ngaji di sini silahkan. Tapi kemudian jangan coba-coba untuk mengintervensi, ikut mengatur masjid ini. Karena masjid ini adalah urusan rumah tangga Muhammadiyah. Ini yang perlu kita garis bawahi betul. Oleh karena saya, ranting itu posisinya sangat sentral sekali di dalam menjaga amal usaha Muhammadiyah. Kalau kemudian orang-orang yang ranting itu tidak aktif dalam lembaga Muhammadiyah, maka tadi saya katakan Muhammadiyah akan menjadi sirna, akan dikuasai oleh orang-orang yang non Muhammadiyah. Wassalam kalau sudah begitu Muhammadiyah. Para hadirin sekalian, dalam konteks ini dakwah Muhammadiyah itu adalah sekarang ini harus segera digalakan, ada namanya gerakan Muhammadiyah berbasis dakwah jamaah. Konsep dakwah jamaah itu sudah lama, tapi belum pernah ada yang mempraktekkan secara bagus tentang konsep dakwah jamaah. Mudah-mudahan nanti di sini ini menjadi satu namanya pilot proyek untuk menghadirkan namanya dakwah jamaah. Kalau di Ibu-Ibu Asia namanya Qaryah Thayyibah. Kalau bapak-bapak namanya dakwah jamaah. Apa dakwah jamaah itu? Dakwah jamaah itu adalah membangun satu komunitas yang itu semua persoalan diatasi oleh anggota itu sendiri. Ada yang sakit diselesaikan oleh anggota di situ. Ada yang miskin ekonominya diatasi oleh anggota itu bersama. Ada yang mungkin terhambat apa itu namanya mungkin masalah sosial budayanya dan sebagainya, masalah pengetahuan agamanya berkurang, diatasi oleh anggota jamaah itu sendiri. Jadi di situ dalam dakwah jamaah itu ada kiainya, ada dokternya, ada seorang pakar pendidikannya, ada pakar ekonominya, ada pakar lain-lain. Itu satu kesatuan di dalam minimal ranting itu ada, sehingga bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Itu namanya dakwah jamaah. Ibu-ibu juga begitu, di kalangan ibu-ibu bisa mengatasi sendiri. Kalau ini kita kerjakan, konsep dakwah jamaah ini kita lakukan, disitulah nanti Muhammadiyah akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa. Bukan saja kekuatan hanya amal usahanya yang besar, tapi dalamnya kropos. Tapi bagaimana punya amal usaha besar, dalamnya juga potensinya, ideologinya kuat, ya, keagamanya kuat dan sebagainya. Itulah saya sebagai wakil dari BDM menyampaikan selamat kepada bapak-bapak yang sudah dilantik. Hanya pesan saya kepada semuanya juga, kalau dilantik itu senang berbondong-bondong, maka jangan sampai seperti Gladik cucunya biru, ya. Jadi setelah dilantik turu, nah itu. Jadi jadilah Gladik cucunya abang. Jadi setelah dilantik
harus siap berjuang. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.